Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 56 yang beranggotakan saya Raim Fakulti Rahma dengan NIM D600210147. Dan saya Irfanda Dwinanda dengan NIM D600210103. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum pemrograman komputer dari modul 1 sampai modul 4 dengan PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Pertama, yaitu modul 1. Saya persilakan untuk Irfanda. Next. Modul 1 Python dasar. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi karena dapat diperintah oleh kode program yang dipakai mirip dengan bahasa manusia, di mana program tersebut berjalan dengan sistem interpreted, yaitu program yang diproses baris per baris langsung dari program sehingga tidak perlu diproses compile dan dapat dipakai untuk berbagai jenis tujuan. Python digunakan untuk menyelesaikan persoalan numerik, analisis data, dan visualisasi data untuk tampilan yang bagus. Lalu ada pengertian dari algoritma. Algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Lalu ada pengertian flowchart. Flowchart adalah suatu jenis diagram di mana menyajikan algoritma atau langkah-langkah yang beruntutan dalam sistem yang digambarkan dalam bentuk simbol-simbol, di mana setiap simbol mewakili suatu proses tertentu yang digabung dengan garis penghubung untuk menghubungkan suatu proses tersebut. Lalu ada fungsi pengulangan dan pengandaian. Fungsi pengulangan yang digunakan untuk menjalankan pengulangan pada pemrograman Python yaitu ada for dan while, di mana for digunakan untuk mengulang program yang terbatas, dengan while digunakan untuk pengulangan yang tidak terbatas. Dalam program kasir pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia terdapat dua proses pengulangan, yaitu pengulangan pada penginputan nama produk, jumlah pesanan, dan harga produk. Jika ingin mengakhiri pengulangan tersebut, ketika done, maka pengulangan akan berhenti dan otomatis akan muncul daftar produk, jumlah yang dipesan, dan total harga pesanan. Pada pengulangan yang kedua, yaitu pada metode pembayaran, terdapat dua pemilihan, yaitu cash dan transfer bank. Next. Nah, lalu pada fungsi pengandaian, else digunakan dalam blok if jika berlawanan dan membutuhkan if dan elif. Jika tidak, maka elif tidak dapat digunakan. Elif berfungsi membuat fungsi kondisional. Jika if paling atas tidak sesuai, maka kondisi bawahnya akan diperiksa dan jika cocok akan dieksekusi. Pemrograman pengandaian tersebut yaitu pemilihan metode pembayaran jika memilih metode pembayaran cash dan transfer, sedangkan jika sudah lakukan pembayaran maka ketikkan OK. Jika memilih metode pembayaran transfer, maka masukkan nomor rekening dan proses pembayaran selesai. Berikut adalah contoh skrip untuk fungsi pengandaian. Ada if, elif, dan else. Next. Tipe data dan operator. Tipe data adalah media atau memori pada komputer untuk menampung berbagai informasi sesuai jenisnya. Sedangkan operator merupakan pengolah variabel atau nilai. Pada program kasir ini terdapat 5 jenis tipe data, yaitu ada string, integer, list, tuple, dan dictionary. String digunakan untuk menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Biasanya ditandai dengan petik 2 atau petik. Yang tengah itu adalah contoh skripnya. Lalu ada integer, menyatakan bilangan bulat. Seperti ini, sama dengan 1. 1 adalah contoh integer, bilangan bulat. Lalu ada list, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah. Biasanya dicirikan dengan menggunakan kurung siku. Dan berikut adalah contoh skripnya. Lalu ada tuple, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Biasanya dicirikan dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Lalu yang terakhir ada dictionary, yaitu data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Dan yang tengah itu adalah contoh dari skripnya. Next. Modul 2. Kita masuk ke modul 2, yaitu Python GUI dengan PySet 2.
Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Flowchart program kali ini yaitu membuat aplikasi untuk mengetahui spesifikasi produk pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia beserta harga dan perhitungan jika ingin membeli produk tersebut. Saat menginput nama harga dan jumlah yang ingin dibeli, maka akan muncul jumlah harga yang sudah diprogram pada perhitungan dan akan memilih untuk melihat grafik dalam pembelian program. Lalu penjelasan skrip menu utama. Program menu untuk melihat file dan account yang ada pada program tersebut. Dalam program account terdapat data, kalkulator, dan grafik untuk melihat spesifikasi, menghitung jumlah harga jika ingin melakukan pembelian, serta dapat melihat grafik pada program. Dan pada program file terdapat logout dan exit. Lalu ada penjelasan skrip tabel. Pada bagian program data tabel berfungsi untuk menampilkan data tabel yang berisi informasi produk. Setelah memilih data pada menu utama, maka akan muncul tabel seperti gambar, di mana daftar harga pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia berisi nama produk, stok harga produk, tahun produk, dan transmisi produk. Program data tabel merupakan berfungsi untuk menampilkan keterangan dan spesifikasi data dalam bentuk tabel yang di dalamnya terdapat harga, stok, tipe ban, dan lain-lain. Untuk sehingga memudahkan membaca dalam melihat data-data sebelum melakukan pembelian produk. Next. Penjelasan skrip perhitungan. Pada program kalkulator biaya distribusi produk merupakan program yang akan menampilkan sebuah perhitungan mengenai total pembayaran setelah melakukan proses distribusi di PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Operasi perhitungan pada kalkulator ini sangat sederhana seperti operasi penjualan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada program kalkulator ini menghitung jumlah produk yang dibeli, jumlah harga yang termasuk ada PPN, biaya admin, diskon, dan akan muncul jumlah harga yang sesuai dengan rumus yang telah dibuat serta terdapat pemilihan cash dan kredit pada metode pembayaran. Lalu pada penjelasan skrip grafik, program merupakan suatu program yang digunakan untuk melihat persentase akhir dari program dengan cara memasukkan data produk yang terjual mulai dari 2017 hingga 2022 ke dalam formulir, kemudian dapat ditampilkan menjadi chart. Tujuannya untuk mempermudah pengguna mudah melihat data produksi setiap tahun. Dalam program ini terdapat dua jenis chart, yaitu circle chart dan stem chart. Next. Setelahnya akan ditunjukkan skrip, yaitu ada menu, perhitungan, dan grafik. Ya, di sini ada skrip dari grafik. Kemudian ada dari kalkulator atau perhitungan. Di sini menggunakan izin itu share screen dari skripnya belum tertampil ya. Di sini ada kalkulator. Grafik, di mana nanti akan muncul diagram
pada menu login. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat program dari perusahaan. Software program kasir PT Isuzu Astra Motor berfungsi untuk mencatat transaksi pelanggan, perhitungan transaksi, dan presentasi hasil produk dari tahun ke tahun. Sedangkan manfaatnya yaitu memudahkan pembelian produk bagi konsumen dan memudahkan perusahaan untuk mencatat riwayat transaksi agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pada modul 3. Modul 3 yaitu web statis dengan Django, di mana pada kali ini menjelaskan tentang project dan app pada halaman utama. Pada halaman utama atau tampilan utama pada program kali ini digunakan untuk menampilkan apa saja yang ada pada fitur di dalam misalnya home, warehouse, dan kontak us, seperti menampilkan deskripsi singkat seperti visi, misi, alamat pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Halaman utama bertujuan untuk memudahkan pembeli atau user untuk melihat data-data produk serta dapat melihat dengan jelas informasi yang disampaikan serta menampilkan gambar produk sehingga menjadi lebih menarik pembeli atau user. Kemudian ada halaman information. Pada halaman information berisi segala informasi pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia, baik informasi produk, informasi lowongan pekerjaan, serta informasi lainnya. Halaman ini bertujuan agar pengunjung web lebih mudah melihat berbagai informasi yang ada pada PT tersebut. Pada bagian warehouse berisi nama produk, harga produk, stok, dan data lainnya. Selanjutnya, pada halaman information terdapat halaman menu. Pada halaman menu menampilkan warehouse serta produk di dalam terdapat informasi-informasi seperti spesifikasi, gambar produk, dan lain-lain pada produk di PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Yang kedua, pada halaman warehouse. Pada halaman warehouse berisi data spesifikasi produk seperti harga, stok, dan lain-lain, sehingga user atau pengguna dapat melihat data-data pada produk di PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Yang ketiga adalah halaman lowongan. Pada halaman lowongan berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ada pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia, di mana memudahkan user atau pengguna untuk menerima informasi mengenai lowongan pekerjaan secara jelas. Yang keempat ada halaman produk. Pada halaman produk berisi gambar produk dan nama produk di PT Isuzu Astra Motor Indonesia, sehingga pengunjung web dapat melihat gambar-gambar produk Isuzu beserta namanya, di mana dalam tampilan halaman produk terdapat tabel yang berisi gambar dan nama produk. Selanjutnya ada penjelasan membuat template HTML dan CSS di project maupun di app. Pada HTML harus disetting terlebih dahulu, di mana diberi nama template, nama folder untuk menyimpan HTML. Nanti jika sudah masuk dalam views, membuat fungsi untuk menjalankan home HTML dan harus disetting pada URLs dan kemudian diimport agar fungsi dapat berjalan dan terpanggil pada folder template berisi folder HTML yang telah dibuat. Sedangkan CSS yaitu pertama disetting pada setting.py, kemudian ditulis base dir static yang berisi file tempat CSS yang dibuat, kemudian membuat file statis yang komponennya untuk mengatur CSS. Selanjutnya ada file HTML. Pada itu ada load static digunakan untuk menghubungkan file static dengan Django, ada direct HTML, ada tag header, membuat header dan judul tag body, dan komponennya digunakan untuk membuat halaman pada web
dan footer digunakan untuk membuat copyright yang berada pada halaman HTML. Kemudian ada file CSS, yaitu pada elemen bintang untuk mengatur semua halaman pada CSS. Pada body digunakan untuk mengatur seluruh CSS. Pada kelas body terdapat kelas navbar dan elemen-elemen dan dot menu, dan kemudian di dalamnya digunakan untuk mengatur CSS pada halaman menu. Kelas footer digunakan untuk mengatur kelas footer pada HTML. Di sini ada penjelasan script HTML, beberapa script. Yang pertama ada direct HTML, digunakan untuk mendefinisikan tipe HTML. Terus ada icon static Isuzu untuk menghubungkan icon ke file gambar Isuzu yang nantinya akan diedit di CSS. Terus kemudian ada kelas menu HTML, garing HTML digunakan untuk mengelompokkan kelas bernama, digunakan untuk dokumen pada web. Terus ada head digunakan untuk menjelaskan penempatan judul, P untuk paragraf, dan BR untuk enter. All digunakan untuk menampilkan gambar sebuah item. Dan sedangkan ada penjelasan script CSS. Nah, pada script CSS di sini ada beberapa, ya, contohnya ada padding left 25 pixel digunakan untuk mengatur padding, kiri elemen menjadi 25 pixel, margin bottom 100 px digunakan untuk mengatur margin, di bawah elemen menjadi 100 pixel, terus ada justify content center digunakan untuk menyelaraskan item wadah fleksibel untuk agar di tengah, terus ada display grid digunakan untuk menentukan tampilan elemen blok. Terus kemudian kita masuk ke modul 4. Pada modul 4 di sini ada web dinamis dengan Django. Di sini ada namanya database, yaitu sekumpulan data yang diolah dengan sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengolahan data atau disebut dengan basis data. Data diolah digunakan untuk memudahkan dalam mencari suatu informasi, menyimpan informasi, ataupun membuang informasi. Tidak hanya data, tetapi juga sekumpulan file, tabel, arsip yang disimpan dan dihubungkan dengan media elektronik. Manfaat pada perusahaan yaitu fungsi database antara lain untuk memudahkan dalam menginput data pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia, memperbarui sebuah data sehingga mempercepat dan memudahkan mengidentifikasi data karena data sudah dikelompokkan dan disimpan secara terstruktur. Pengumpulan data secara terpusat dalam sebuah database menghindari duplikasi data dan menyimpan data lebih aman. Dapat diakses multi-user di mana semua dapat untuk mengakses data karena disimpan dalam satu sistem, sehingga data dapat diubah atau diperbarui kapan saja. Terus selanjutnya ada penjelasan proses pembuatan database pada PHP-admin. Di sini harus sudah menginstal XAMPP karena yang digunakan itu salah satu yang terbaik, informasi lebih detail yaitu XAMPP. Di mana langkah-langkahnya yang pertama masukkan PHP-admin di XAMPP, caranya dengan ketik browser pada alamat URL localhost atau PHP-admin. Yang kedua pada menu database, silakan masukkan nama database yang diinginkan, kemudian klik create. Yang ketiga selanjutnya menambahkan nama user untuk database yang baru saja dibuat. Masuk ke database yang dibuat, menemukan bagian sebelah kiri. Dan selanjutnya itu setelah Anda memiliki add user, maka akan muncul form pembuatan user baru pada kolom username dan dapat mengisikannya dengan apapun yang diinginkan, kemudian isikan dengan host, dan gunakan untuk text file. Kemudian selanjutnya ada proses CRUD, ada create, read, update, dan delete. Di mana create digunakan untuk membuat record baru dalam database, read digunakan untuk mencari dan mengambil data tertentu dalam tabel dan dapat membaca nilainya. Kemudian ada update digunakan untuk memperbarui data dan memodifikasi data yang telah dimasukkan sehingga dapat diganti kapan saja dan di mana tombol tersebut tersambung dengan URL yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu delete digunakan untuk menghapus data yang menghubungkan dengan URL sehingga data yang dimasukkan dapat dihapus. Sekian dari kelompok 56. Mohon maaf jika ada salah kata baik disengaja atau tidak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.